Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, Oke. terkait seorang muslimah yang memang dia belum menikah. Nah, ingin menjaga ifah dan izahnya Ustadz. Terus melihat juga zaman sekarang yang semakin canggih, maju melesat dengan cepat, sehingga emang kadang susah gitu mengimbangi, apalagi seorang muslimah yang sering dia teh ke bawah-bawah dengan lingkungannya yang nggak baik gitu. Ustadz, bagaimana cara mengimbangi kita agar di samping kita bisa menjaga ifah dan izah, kita juga dapat melatih kreativitas kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ustadz, terima kasih. Yang pertama begini, saya bacakan dulu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La taqumus sa'atu, dalam perjalanan waktu nanti akan ditemukan suasana. Pertama, taqarubuz zaman, waktu semakin cepat berlalu. Jadi setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, dan sehari cepat sekali sekilatan waktu. Terasa nggak sekarang? Kayaknya baru kemarin, sekarang ketemu lagi kan? Oke, teruskan. Taqarubul aswaq, pasar mudah diakses. Terjadi percepatan digitalisasi. Dulu berangkat ke pasar pakai angkot, gitu kan? Kemudian turun, beli sesuatu. Sekarang klik, datang ya. Di masa-masa itu akan terjadi seperti apa yang Anda sampaikan. Kata Nabi, tantashirul fitan, godaannya makin banyak. Fitan itu jama' dari fitnah. Dari pergaulan, dari perpecahan, dari hoax, dari polarisasi, yantashirul kadzib, banyak manipulasi. Maka dalam suasana itu apa yang Nabi bimbing kepada kita untuk menjaga dalam kebaikan? Satu, pilih teman-teman terbaik. Suhbatus salihin. Kalau di perempuan, suhbatus salihat. Pertama bagaimana? Misal, lihat apa yang sekarang porsinya kita kerjakan. Anda sebagai mahasiswi misalnya, ketika berangkat cari teman-teman yang baik, yang kira-kira mendekatkan kepada Allah. Pintar, saleh, baik, bisa punya visi yang sama-sama yang baik. Sehingga apa dengan teman-teman yang baik ini? Maka jika kumpulannya ada, minimal dia akan saling menjaga. Maka Imam Nawawi menulis satu kitab, isinya 1896 hadis, tentang petunjuk menemukan orang-orang yang baik. Dikenal dengan nama Riyadus Shalihin. Oke? Di Riyadus Shalihin ini yang pertama, beliau mengajarkan satu, maka setiap kita mesti punya visi dulu, program yang kita jaga. Contoh, misalnya Anda ingin jadi apa nih untuk yang Anda jaga, Anda banggakan di hadapan Allah sampai pulang. Misal, saya mau pulang kepada Allah dengan kebanggaan rutin tahajud. Saya mau pulang kepada Allah dengan kebanggaan sebagai ahli Quran. Saya pengen pulang kepada Allah dengan kebanggaan misalnya ahli sedekah. Maka dari sini bikin program. Siapkan. Saya sambil kuliah menghafal Quran. Saat akan dieksekusi, cari teman yang baik. Identifikasi siapa teman-teman yang kira-kira bisa diajak separtner dengan program yang Anda siapkan. Maka ketika Anda temukan itu, ngobrol, jadikan satu, ikuti bareng-bareng, bikin schedule dalam keseharian. Saling mengingatkan. Bikin grup misalnya, bisa tahajud sama-sama, saling mengingatkan. Bisa telepon, saling setoran. Ketemu misalnya di tempat yang sama, yang dibicarakan dalam kebaikan. Konsisten dengan itu semua. 3, ketika terfikir akan berbuat yang menyimpang, maka kata para ulama, bayangkan seketika akan diwafatkan. Contoh, ada pergaulan yang tidak bagus, diajak ke tempat yang kurang baik. Ketika akan Anda hadir ke tempat itu, bayangkan seketika Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bisa keluarkan, punya kurikulum, programnya disiapkan, punya teman yang baik, niatnya diperbaiki, dan terjaga dari maksiat, insya Allah dengan konsistensi seperti ini, itu akan terjaga dan tidak akan terpengaruh dalam setiap perkembangan zaman. Tahu ikan di laut ya? Warnanya banyak kan? Tapi tidak pernah asin kan? Kenapa? Karena dia punya prinsip dalam beraktivitas. Maka dimanapun Anda beraktivitas, kalau Anda punya prinsip sebagai seorang muslimah, punya capaian target yang harus diraih, dijaga dengan teman-teman yang baik, maka insya Allah saya kira semua akan saling mengingatkan dan tidak menjaga Anda sendirian terombang-ambing dalam keburukan. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab.